Hai Unlockers, dimanapun Anda berada. Channel kita Unlock Your Limits dalam serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya kali ini akan mengangkat isu yang terdengar kontroversial namun tidak bisa dibantah lagi. Karena apa? Karena dampaknya akan membuat performa tim justru menurun dan melambat. Dan memang harus diakui, untuk memperbaiki kesalahan ini bukanlah hal yang mudah. Nah, kali ini kesalahan yang manajer lakukan yang bisa menjadikan blunder justru terkait dengan kesalahan yang dibuat oleh bawahannya. Loh, kenapa bisa begitu? Nah, dari slide yang bisa kita lihat ini, terlihat bahwa blunder ini sering dilakukan oleh manajer, apakah itu disadari atau tidak. Bagaimana dengan pengalaman Anda? Ketika suatu saat bawahan Anda mengatakan, "Maaf Pak, maaf Bu, saya mengerti sekarang, tapi sebetulnya saya ingin mencoba ide-ide saya ketika menyelesaikan tugas ini." Seringkali yang kita lakukan dengan tegas kita mengatakan tidak bisa. Itu bukan cara untuk mengerjakan tugas ini. Sudah, lakukan saja apa yang saya instruksikan dan segalanya akan lancar. Oke? Itulah yang sering terjadi. Nah, di obrolan manajemen seri ke-9 ini, kita akan membahas topik yang kembali saya katakan itu kontroversial. Namun ini adalah fakta, bahkan ini sering dilakukan oleh seorang manajer. Kesalahan yang tidak boleh dipandang enteng adalah tidak memberi kesempatan kepada bawahan untuk membuat kesalahannya sendiri. Tentunya Anda bertanya, di mana letaknya? Bukankah kesalahannya bisa membawa risiko besar kepada perusahaan? Di mana letaknya kesalahan itu? Anak buah membuat kesalahan, kita bisa kena dampaknya. Anak buah membuat kesalahan, perusahaan bisa mengalami satu kerugian. Kok bisa dikatakan salah? Nah, kita akan melihat ini tahap demi tahap. Menghalangi bawahan untuk memperoleh kesempatan belajar dari kesalahan yang dibuat itu adalah sebuah kesalahan. Ingatlah ketika Anda masih kecil belajar pertama kali naik sepeda. Berapa kali Anda harus jatuh, melakukan kesalahan, bukan? Ketika Anda belajar memasak, belajar membuat kue, bahkan ketika Anda pertama kali menjadi manajer, berapa kali kesalahan yang telah Anda buat? Lalu berapa banyak pelajaran yang Anda dapatkan? Karena itu ada dua hal atau dua alasan yang penting mengapa kita terkadang, ingat ya, kita terkadang perlu mengizinkan bawahan kita melakukan kesalahan. Yang pertama, dengan melakukan kesalahan, bawahan bisa melihat sendiri konsekuensi dari kesalahan yang dibuatnya. Pembelajaran yang didapat akan lebih kuat dibandingkan dengan ketika kita memberitahu saja konsekuensinya. Ya. Nah, yang kedua, dengan melakukan kesalahan itu, bawahan bisa menguji sebuah proses yang sedang dia gunakan. Artinya, di dalam sebuah proses ada tahapan yang harus dilakukan dan ada yang boleh dihilangkan dan ada yang harus sedikit dimodifikasi. Nah, dengan membuat kesalahan, dia akan mengetahui dengan pasti kapan harus menjalankan proses dengan penuh, kapan harus melewatinya, dan kapan harus memodifikasinya. Nah, kalau kita berikan kesempatan seperti ini, maka bawahan kita akan semakin menguasai sebuah proses dan akan muncul ide-ide kreativitas sehingga proses yang dia lakukan akan semakin efektif. So, bagaimana sekarang solusinya? Bagaimana aku bisa melakukan dengan benar, yaitu memberikan kesempatan kepada anak buah kita untuk membuat kesalahan. Yang pertama, Anda harus tahu kapan Anda ikut campur dan kapan Anda akan berdiam diri atau membiarkan terjadi kesalahan itu. Karena itu kita harus tahu kesalahan yang terjadi itu berdampak besar atau tidak. Kalau berdampak besar, harus dicegah.
Kalau berdampak kira-kira sedang, kita harus membantu supaya meminimalkan konsekuensinya. Sedangkan kalau kesalahannya berdampak kecil, nah itu adalah kesempatan untuk belajar penuh. Karena kesalahan yang berdampak kecil itu mudah diperbaiki. Sehingga kita bisa mengizinkan anak buah kita untuk melakukan kesalahan itu. Yang kedua adalah dorong selalu. Beri semangat, beri motivasi bawahan Anda untuk menyampaikan ide-idenya kepada Anda. Ya, ini adalah salah satu cara yang efektif untuk menghindari kesalahan tanpa harus membelenggu inovasi dan kreativitas. Ya, yaitu ketika kita mendorong mereka, kita mendorong bawahan mereka, pasti mereka akan mau dan selalu berbagi ide-ide, dan ide-ide itu dibicarakan dulu dengan tim. Ya, nah dengan demikian tidak ada satu hambatan untuk inovasi dan kreativitas, tapi kesalahan yang mungkin timbul akan bisa diminimalkan karena sudah sempat dibicarakan bahkan dengan tim. Dan yang ketiga adalah identifikasi kesalahan yang dibuat berulang-ulang dan beri kesempatan kepada bawahan untuk saling belajar. Artinya, Anda harus bisa melihat kalau kesalahan bukan terjadi karena inovasi dan kreativitas, namun terjadi karena ketidaktahuan dan kebiasaan melakukan hal yang salah. Nah, itu tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa kita mengatakan biarkan dia salah supaya dia bisa belajar. Tidak, karena apa? Karena itu terjadi karena ketidaktahuan atau kebiasaan yang buruk. Itu harus segera diperbaiki dan pastikan tidak terjadi lagi. Namun demikian, penting untuk diingat, atau hal yang tidak boleh kita lupakan adalah mencegah kesalahan apapun itu adalah benar dan harus dilakukan. Saya ulangi, mencegah kesalahan apapun itu adalah benar dan bahkan harus dilakukan. Khususnya ketika kesalahan itu akan berdampak kepada keselamatan karyawan dan membuat kerugian yang besar kepada perusahaan. Karena itu kita harus mengamati ketika bawahan kita itu sedang dalam proses untuk membuat salah atau sedang menuju satu kesalahan itu, segera lakukan evaluasi risiko. Untuk apa? Untuk supaya Anda bisa memutuskan apakah Anda perlu melakukan intervensi dengan segera atau Anda cukup berdiam diri saja. Nah, final tips untuk kita tidak melakukan blunder ini, kita harus selalu ingat hal ini, yaitu apa? Sistem dan proses kerja yang kaku pada hakikatnya tidak akan memberikan hasil yang mengembirakan. Karena apa? Karena yang pertama, kekakuan itu bisa membuat karyawan jengkel, kesel, tidak sabaran, ya, dan bahkan bisa-bisa dia juga akan mencari kesempatan untuk, ya, dalam tanda petik, ngerjain sistem yang ada. Atau kalaupun mereka menurut pada sistem dan proses yang kaku, pasti mereka akan bekerja ala kadarnya. Asal selesai, asal sesuai instruksi, tidak ada lagi yang namanya inisiatif dan kreativitas. So, keduanya sama-sama tidak mengembirakan. Karena itu, memonitor dan mengontrol penuh harus dilakukan. Namun tujuannya bukan untuk membatasi bawahan Anda, namun tujuannya supaya Anda mengetahui apakah ada tanda-tanda yang Anda bisa lihat untuk kapan Anda bisa melakukan intervensi. Ya, penting sekali sebagai manajer Anda untuk selalu melakukan monitor dan kontrol penuh. Walaupun Anda memiliki semangat untuk mengizinkan anak buah Anda melakukan kesalahan supaya belajar. Nah, saudara sekalian, demikianlah seri ke-9 obrolan manajemen di channel Unlock Your Limits. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Dan kalau Anda memiliki topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi, dan Anda ingin hal itu dibahas di sini, silahkan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye Unlockers. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya. Serta silahkan bantu untuk menginformasikan ke rekan-rekan Anda yang lain supaya kita
kita bisa terus bersama-sama belajar dan saling mengasah. Unlock your limits. Terima kasih. Goodbye.